Ai, belubet ai, tolong ai. Anwar. Rumah dulu saya. Iya. Anwar. Oh, kurang maju hari ini ya. Berarti nggak di YouTube-nya Mojo? Wah, dia nanti mau di ini di mana kan? Di ini minta videonya. Terang masih lewat, bukan ngasih narak datang. Sampai gerak. Ya. Atas enggak enggak terang enggak. Kitabnya nih kelihatan apa enggak nih? Silo. Masa. Ya, orang wanita calon belum make up. Biar kanan kirinya nggak terlalu Belum dibedakin nih saat oh iya mana ini ini. bedaknya aduh orang ngerti saya mah Ditacap dulu, tacap. Kita mah butuh 3 tahun bos pondok RT mah tuh. Dari bayi sih di pondok. Dari bayi di pondok. Makanan penting makanan mana dulu? Iya. Di pondok mah kita bisa makan. Iya. Di sini doang. Yang ngerokok segala macam ini. Tapi agak ngomong tuh ngerokok aja. Trap. Ini mah kenyang semua ini Pak RT. Iya. Nggak bisa hadir katanya dia.
Pak RT masih ingat kemarin sampai mana? Apa yang mana ya? Nggak nyampe mana-mana, emang selembar doang nyampe mana? Orang apa Watipa. Masih ada Wati Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah ngaji Ramadan ba'da tarawih yang saya hormati, Bapak RT Tiin yang saya hormati, Al-Ustaz Muhammad Sabik Rizaluddin, sarjana pendidikan yang kita muliakan, dan juga Al-Ustaz Muhammad Afta Swaba yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, beserta seluruh pengurus ranting NU Kelurahan Pondok Pucung yang saya hormati, dan tentu saja pemirsa yang mengikuti ngaji Ramadan ini melalui link Facebook. Pertama-tama kita bersyukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua, kesempatan untuk memperbaiki diri kita, kesempatan untuk bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, serta mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang insyaallah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, kita akan melanjutkan ngaji kita yang memang setiap malam kita sudah rencanakan, sudah kita laksanakan, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan taklim kitab Nasaihud Diniyah, ya. Dan kita akan masuk pada tema keutamaan bulan Ramadan, ya. Keutamaan bulan Ramadan. Baiklah, kita awali saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ali baitihil kiramil tahirin, wa naqussu khususan li ruhi lil muallifil kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nafa'ana Allah bi ulumihim wa karamatihim wa barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan terdahulu kita sudah menyampaikan materi dari kitab ini yang menjelaskan tentang bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang agung, ya, yang mulia kedudukannya, baik di sisi Allah dan juga di sisi Rasulnya, ya, sehingga maka kemudian kita wajib hukumnya mengagungkan bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan juga disebut sebagai Sayyidus Syuhur, pemimpin ataupun penghulu dari segala bulan. Kenapa?
Karena pada bulan suci Ramadan yang pertama Allah wajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Dan yang selanjutnya, bahwa pada bulan suci Ramadan juga ada satu malam yang nilainya jauh lebih baik daripada 1000 bulan yang kita sebut sebagai malam Lailatul Qadar, ya. Nah, pertemuan malam hari ini kita akan mengaji tentang keutamaan bulan suci Ramadan, ya. Qala al-muallif Syekh Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fid dharain amin. Pak RT baris keberapa? Hah? Iya. Atau Pak RT, mengapa gua mulu sih yang ditanya? Gitu. Yang udah dalu. Iya. Nanya aku nggak menjawab. Iya. Iya, ma'rifat. Ya. Baris keberapa ini, coba hitung mengyasin biar Pak RT tahu nih bosnya nih, ya. Dari atas ngitungnya, dari atas. Wa fi fadli syahri Ramadan, ya. Dari situ ya kita mulainya. Ya biar dapat berkahnya aja, ya. Wa fi fadli syahri Ramadan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadanu ila Ramadana wal jumu'atu ilal jumu'ati was salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna iza jtunibatil kabair. Nah, nyampe situ dulu ya. Oke. Di antara keutamaan bulan suci Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ramadanu ila Ramadana, dari bulan suci Ramadan ke bulan suci Ramadan berikutnya, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat berikutnya, was salatu ila salati, dari satu salat ke salat yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, di sana dihapuskannya dosa-dosa kita di antara keduanya. Idza jtunibatil kabair, ya. Idza jtunibatil kabair, ya, kecuali ya selama menjauhi dosa-dosa besar. Nah, dari hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan ke kita, yakni bahwa setiap hari kan kita sholat fardu. Itu dari sholat fardu ke sholat fardu berikutnya, kalau kita punya dosa kecil itu diampuni, dihapuskan. Misalnya dari subuh ke zuhur itu kita sholat tuh, itu kita punya dosa kecil, diampuni, dihapuskan. Dari zuhur ke asar begitu juga, kalau kita mengerjakan kita punya salah, dosa kecil, dihapuskan. Dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya, dan seterusnya seperti itu. Kita melakukan dosa kecil, diampuni. Tapi bukan disengaja, ya. Sengaja ntar gue sembahyang juga diampunin lagi. Oh ya, kagak begitu, ya. Makanya ada sebuah hadis menyebutkan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ya. Gitu. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, maka akan menghapuskan perbuatan jelek itu. Nah, itu. Kemudian dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, kalau kita ngerjain dosa kecil, ya, kalau kemudian kita punya dosa di situ, dosa kecil itu juga Allah hapuskan. Dan juga dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, Allah ampuni kita punya dosa kecil, ya. Nah,
Kemudian di sini disebutkan, nah, idza jtunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti kalau dosa besar mah nggak diampuni. Nah, dan hanya bisa diampuni kalau kita bertobat, baru diampuni. Kita punya dosa besar, ya. Maka kemudian di sana nanti kita diajarin, dikasih tahu syarat-syarat taubat maksudnya, ya. Syarat-syarat taubat. Apa itu syarat-syarat taubat? Pak RT masih ingat syarat-syarat taubat? Masih. Apa baik? Ya, ninggalin yang berbuat dosa. Iya. Anu itu ya, wanita. Iya. Itu siapa lagi? Kalau dosa besar misalnya durhaka sama orang tua, itu kan termasuk dosa besar. Itu maka gak diampunin kecuali taubat. Bulan puasa masih mabok, masih judi aja tuh termasuk dosa besar juga, ya. Masuk dosa besar itu kagak diampuni kecuali bertaubat. Nah, makanya Allah perintahin tuh yang begitu dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, tubu, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah, ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, ya. Taubat yang sesungguh-sungguhnya, gitu ya. Kalau mau taubat Ustaz Naswa. Iya. Saya mah baru namanya doang taubat. Orangnya mah belum, ya. Nah, maka syarat taubat yang pertama an-nadam, mesti nyesel, ya. Nyesel sama dosa yang udah kita perbuat. Cirinya orang yang nyesel itu apa? Tawa apa nangis? Melas mukanya. Susah bedanya melas sama mupeng ntar nih. Ya. Nadam, nyesel kita punya dosa, ya. Kita ingat itu, kita nyesel. Karena kita nyesel, maka kemudian kita tidak ingin mengulanginya lagi. Dosa-dosa yang kita udah perbuat, itu taubat nasuha namanya. Bukan taubat sambel, ya. Taubat sambel gimana yang taubat sambel? Iya, habis ngeletuk mau pedas, mau mangap-mangap, udah sama sih sambel nih. Besok, ya besok dimakan lagi baik, ya. Itu namanya taubat sambel. Taubat nasuha, menyesal, ya. Menyesal kemudian meninggalkan, ya, tidak mau mengulanginya lagi. Kemarin mama judi rajin banget, sekarang gua mah tobat dah. Sampai lagi habis ketangkep, gua mau udah bakalan dah judi lagi tuh. Ya kalau habis ketangkep besok main lagi, tangkep lagi. Ya jangan yang begitu mah, ya. Terus apalagi? Tidak mengulanginya lagi. Kemudian kalau berkaitan dengan hukukul adami, hak-hak kemanusiaan, maka mesti dipulangin itu. Suatu yang kita udah ambil. Bayang Jumat misalnya pulangnya sengaja ngambil sendal orang, gitu ya. Iya, emang apa ngajinya ngantuk, kata kiai kan apa? Tinggalkan yang buruk, gitu kan ya. Ambil yang bagus kan begitu. Pergi sembahyang Jumat sendalnya butut, ya, sendal butut. Pulangnya nyari-nyari mana nih yang bagusan, ya. Sengaja. Kata-kata kiai begitu, ya ngajinya ngelenggut sih, begitu jadinya. Iya. Bagus doang. Nah, taubat mah taubat. Nyesel, nggak bakal ngulangi lagi, ya Allah, gitu ya. Nggak bakal. Tapi itu sendal orang nggak dipulang-pulangin, ya. Nah, itu ya belum diterima taubatnya yang kayak gitu, ya. Ulangin itu sendal orang, ya. Gimana cara ngulangin? Ya balikin lagi. Kalau kita punya siapa?
Ya udah nggak tahu punya siapa pakai dibawa pulang. Jadi repot. Iya. Iya. Alamatnya di sendal. Keletakin lagi. Nah itu syarat taubat ya. Punya Pak Ustaz Aduh, sendal khotib dibawa pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Edi. Ya. Mobilnya disiapin tuh. Udah boleh nyiapin itu. Ya. Jadi kita punya dosa dari waktu sholat ke sholat berikutnya, dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu diampuni, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke, kita lanjutin, Bang Edi. Ya. Oke. Wa qala alaihi salatu wassalam fi syahri Ramadan huwa syahrus sabru. Wa sabru sawabuhul jannah. Nah, ini bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Huwa syahrus sabru was sabru sawabuhu al jannah. Dan sabar itu balasannya adalah surga. Kita puasa kudu sabar enggak? Kudu sabar. Iya kalau lewat. Kalau nggak lewat. Iya. Kudu sabar puasa. Siang hari itu makanan di dapur halal nggak kita makan? Halal. Tapi karena bulan puasa ya nggak boleh kita makan. Kita sabar nggak tuh? Sabar kita. Enggak gua nggak makan. Minum padahal nggak ada orang lain juga yang ngelihat. Enggak gua enggak minum. Butuh kesabaran enggak? Butuh. Belum lagi kalau kita pergi kemana gitu, ketemu orang bikin emosi segala macam kan gitu. Iya, kudu lebih sabar lagi. Istri, bini di rumah halal enggak? Halal. Kalau siang hari gimana? Ini kita Nah, coba. Tahu dia ke dapom ya. Coba Cang Bisar. Bini kan halal. Coba siang-siang mana pakai anduk doang bini. Iya. Butuh sabar enggak? Ya harus sabar tuh. Iya. Kalau Cang Bisar untung ya dia pagi-pagi ya langsung merah dia, langsung pergi. Mingser kalau di rumah baik nget bini dakom, pakai daster doang. Lah kudu sabar di situ. Maka puasa memang intinya puasa juga adalah kesabaran. Maka enggak ada balasan pahala bagi orang yang sabar melainkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, balasan buat orang yang sabar adalah itu nanti udah enggak dihisab lagi ya. Maksudnya itu kesabaran. Ya, sabaran itu butuh proses, butuh dilatih. Tapi bukan suatu yang ditahan juga, dibatin. Mau marah nggak berani, di batin be unek-unek, akhirnya jadi penyakit juga kan begitu. Iya. Iya. Bukan kemarahan yang ditahan, ya. Itu mah bukan sabar namanya. Emang kagak berani, nggak berani marah ya. Ya, makan hati mah enak Bang Edi. Ya. Nah.
Jadi balasan daripada kesabaran adalah surga. Wa qala fihi awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itskum minan nar. Ini masih sabdanya Rasul juga. Wa fihi awwalihi, dan awalnya pertama dari bulan suci Ramadan adalah berupa rahmat. Jadi ini bulan puasa dibagi 3, ya. Wa awsatuhu, dan pertengahan daripada bulan Ramadan maghfiratun, yakni berupa ampunan. Wa akhiruhu, dan akhir daripada bulan suci Ramadan itskum minan nar, pembebasan dari api neraka. Berarti 10 hari pertama itu disebut masa turunnya rahmat, kasih sayang Allah. 10 hari yang kedua masa turunnya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 hari yang ketiga itskum minan nar, pembebasan dari api neraka. Ya, fase itu harus kita lewati, harus kita capai, ya. Karena begitu murahnya Allah kepada kita, ya. Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan maghfirahnya. Yang setelah itu, setelah kita capai 2 itu, yang ketiga itskum minan nar, dibebasin kita dari api neraka, ya. Wa anna Allah ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu ilal muslimin. Nah, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yanzuru, memandang, memperhatikan, fi awwali lailatin, itu pada awal daripada bulan Ramadan, ya, ilal muslimin, kepada kaum muslimin. Wa man nuzira ilaihi, dan siapa orang yang mendapatkan perhatian, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yu'azzibhu, maka orang itu tidak bakalan mendapatkan siksa ataupun azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mana tuh? Lam yu'azzibhu wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu, dan mendapatkan ampunan pada akhir daripada bulan Ramadan. Tuh, orang yang mendapatkan perhatian, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada awal Ramadan. Jadi memang orang itu udah bersiap-siap lahir batinnya, ya, lahir batinnya. Dia udah mempersiapkan dirinya, ya, secara fisik dia bersih, ya, dari hadas maupun najis. Dia persiapkan pakaiannya yang bagus, pakai minyak wangi, datang ke masjid, datang ke musola. Maksudnya udah niat batinnya itu menyambut daripada bulan suci Ramadan, ya kan? Bahwa di hadis kan disebutin, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran, ya. Dianya gembira banget, ya, menyambut bulan suci Ramadan. Seperti yang saya katakan dulu, kagak gedeg, kagak sewot. Nah, jangan sampai tuh kita punya hati mau datang bulan Ramadan, hati kita gedeg, sewot, kesel amat nunggu puasa nih begini. Nah, gitu. Jangan. Nah, orang yang dari awal itu udah gembira, happy, batinnya bahagia, ya. Nah, di sini disebutkan, nah, bahwasanya Allah memandang, ya, pada awal Ramadan, ya, kepada kaum muslimin. Wa man nuzira ilaihi, dan orang yang memperoleh perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yu'azzibhu, dia tidak akan mendapatkan siksa dari Allah. Wa yaghfiru lahum fi akhiri lailati minhu, dan orang itu mendapatkan ampunan
dari Allah di akhir bulan Ramadan. Wa qala Jibril wa qala Jibril Rasulillah alaihi wassalam, dan berkata Jibril kepada Rasulullah alaihi wassalam, ya, man adraka Ramadana, siapa orang yang mendapatkan ataupun dia orang itu bertemu Ramadan dengan bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu, orang itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, aba'adahullahu, maka orang itu akan semakin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kita ketemu kita sama bulan Ramadan, Allah kasih kita panjang umur, ketemu sama bulan Ramadan, kita enggak dapat ampunan bulan suci Ramadan, apa yang terjadi? Nah, aba'adahullahu, orang itu akan makin jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul, wah ini malaikat Jibril tadi nih yang ngomong, yang berdoa, ya pokoknya. Kul amin, katakan amin, ya. Rasulullah disuruh bilang amin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Rasulullah kemudian mengatakan amin. Apa maknanya? Istajib ya Allah. Nah, kabulkan ya Allah. Tuh. Al-hadis. Qultu wa dzalika litayassara asbabal maghfirah fi Ramadan aksaru minha fi ghairihi minasyuhuri falaysa yuhrimul maghfirah fihi illa man tafahasha i'radahu anillah. Nah, kenapa demikian? Nah, waliza wazalika litayassara asbabal maghfirah fi Ramadan aksaru minha fi ghairi minasyuhur. Kenapa? Karena begitu mudahnya sebab-sebab datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan itu lebih banyak dibandingkan daripada bulan-bulan selain Ramadan. Tuh, ya. Bulan suci Ramadan begitu melimpah kasih sayang Allah, begitu melimpah ampunan Allah, ya. Tadi itu disebutin begitu mudahnya sebab-sebab datangnya ampunan dari Allah pada bulan suci Ramadan. Ampe enggak dapat ampunan, abadahullah tadi, makin jauh orang itu daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa yuhrimul maghfirah fihi illa man tafahasha. Nah, melainkan dia mendapatkan kemuliaan ampunan fihi illa man tafahasha, kecuali illa man tafahasha, kecuali orang yang berbuat jelek, ya, berbuat jelek, i'radahu anillah, berbuat jelek, dia juga berpaling daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa bisa enggak dapat ampunan? Ya karena dianya selalu berbuat maksiat, berbuat jelek, berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'azzamat jara'atuhu 'alallahi. Nah, dan orang itu juga membesar-besarkan ataupun juga mengagungkan kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan
nggak ada uzur, nggak ada apa, nggak puasa, nantang Allah, ya. Saya sembrono aja kemana-mana, udah ngerokok, udah ngopi, tempat umum juga, udah nantang Allah, ya. Nggak takut dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa azzamat, nah, jara'atuhu, dia mengagungkan, dia membesar-besarkan kesombongannya, gitu. Berbuat maksiat sesuka hatinya. Bulan puasa malah diisi dengan berbuat maksiat, judi, mabuk dan sebagainya. Nah itu. Fastaujabal bu'du. Nah, fastaujabal bu'du. Nah, terus watardu an babillah. Nah, di sini ya. Terhadap apa yang mewajibkan dia, ya, dia kemudian makin jauh dan juga terusir an babillah, daripada pintu Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu rahmatnya, pintu ampunannya, terusir dia. Karena apa? Tadi, ya, dia memang dia isi Ramadan itu dia berbuat jelek, dia berbuat maksiat, ya, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha al-afiyah. Nah, kami memohon, kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Al-afiyah ini meliputi lahir dan batin. Jadi kita mohon kepada Allah agar kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Al-afiyah min sukhtihi, daripada murkanya Allah, wa azabihi, dan daripada azabnya Allah, siksanya Allah, wa jami'i balaihi, dan dari semua bencana maupun musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad warada, dan sungguh telah meriwayatkan, anna abwabas sama wa abwabal jannah, anna abwabas sama wa abwabal jannah tuftahu kulluha, bahwasanya pintu-pintu langit, wa abwabal jannah, dan juga pintu-pintu surga, tuftahu kulluha, itu dibuka semuanya. Nah, fi Ramadan, di bulan suci Ramadan. Nah, kalau bulan lainnya enggak, ya. Pada bulan Ramadan pintu-pintu langit Allah buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Wa abwabul jannah, begitu juga pintu-pintu surga Allah buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, ya, pada bulan Ramadan ini. Wa tughlaqu abwabun niran, ya, wa tughlaqu abwabun niran, dan juga dikunci pintu-pintu neraka. Nah, jadi bulan puasa mah pintu neraka ditutup, Pak RT. Orang di makam bebas katanya. Nah, iya. Bebas dia. Pintu surga dibuka, diablag, ya, selebar-lebarnya maksudnya. Jadi nggak ada sisa kan ya? Iya. Pre. Wa tuqayyid muradatu syaitan. Nah ini wa tuqayyid muradatu syaitan. Qayyid apa ini? Dirantai. Ya, diikat. Nah, diikat, ya. Ya, setan diikat. Ya. Wa tuqayyid muradatu syaitan, diikat tuh apa muradatu syaitan, ya, istilahnya hal-hal yang menggiring kita, ya. Apa ini apa Gus, terusir, ya, yang membuat kita ini wa tuqayyadu muradatu syaitan.
Iya, setan dibelenggu, diikat, wa yuzhabu bihim ilal bihar, dilemparin ya, ilal bihar, ke laut. Nah iya, dilemparin ke laut ya. Iya. Panjang ke laut. Iya. Kalau lebaran boleh. Boleh lepas lagi. Iya, lepas lagi. Iya. Iya, setan, jin, dedemit ya, maksudnya dibuang ke laut semuanya. Ya. Nah. Iya. Laut itu orang ya bikin lebaran ke laut. Tenang aja. Iya benar juga. Nyambung juga, untung nyambung. Kai la yufsidu alal muslimin siyamahum wa qiyamahum, yang tujuannya supaya tidak merusak ya, tidak mengganggu puasanya dan juga ibadahnya kaum muslimin gitu. Bapak RT tenang puasanya, nyaman puasanya ya. Bangun malamnya juga ya. Ya. 2 kali bangun sampai Setannya diikat, setannya dirantai maksudnya PRT ya. Wa yunadi munadi, kemudian menyeru ya, orang yang menyeru kulli lailatin min Ramadan ya baghiyal khair aqbil ya, bahwa setiap malam daripada bulan Ramadan ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang selalu berbuat baik, aqbil, kerjakan, laksanakan ya perbuatan baik itu. Wa ya baghiyasyarr aqsir, wahai orang-orang yang suka berbuat jahat, berbuat maksiat, aksir, hentikan ya perbuatan jahat itu, perbuatan maksiat itu ya. Warada aidon, nah, wa warada aidon, dan juga telah meriwayatkan anna man taqarraba ila Allahi fi Ramadan bi faridatin uddilat lahu sab'ina faridah fi ghairihi, bahwasanya siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan bi faridatin, dengan amalan wajib. Nah, amalan wajib, salat fardu ya, seperti itu, bi faridatin uddilat lahu sab'ina faridah, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan sab'ina faridah, 70 amalan fardu. Fi ghairihi ya, fi ghairihi. Wa man taqarraba fihi binafilatin uddilat lahu faridah yuaddiha fi ghairihi, dan siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah binafilatin, dengan ibadah-ibadah sunnah ya, pada bulan Ramadan uddilat lahu faridah, maka akan diganti dengan pahala wajib, yuaddiha, dia dengan sebab dia melaksanakannya, fi ghairihi ya. Fa nawafilu Ramadan bimanzilatil faraid. Nah, bahwa ibadah sunnah di bulan Ramadan itu bimanzilatil faraid, menempati posisi fardu. Wa fi ghairihi minasy syuhur ya. Wa fi ghairihi minasy syuhur, yang itu tidak ada di bulan-bulan lainnya. Min haitsus sawab wa faraiduhu, min haitsus sawab. Iya, jadi sebatas pahala, jadi keutamaan ya, keutamaannya, jadi pahalanya, keutamaannya, pahalanya tuh seperti itu gitu. Bukan berarti kemudian menggantikan ya, bukan berarti kemudian menggantikan, tapi pahalanya mendapatkan pahala
wajib, ya. Wa faraiduhu, dan amalan-amalan wajib yang fardu itu mudha'afatun, ya, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah alal faraid fi ghairihi, ya. Nah, daripada amalan fardu pada bulan lainnya. Ila sab'ina dha'fan, itu sampai 70 kali lipat. Nah, balasannya hingga 70 kali lipat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man shoma, siapa orang yang berpuasa, wa qamahu, dan malamnya kemudian diisi dengan ibadah, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisab, ya, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka diampuni orang itu dosa-dosanya, ya, yang telah lalu. Qultu wal iman huwa at-tasdiq. Tadi kan di hadis itu ada kata iman. Yang dimaksud dengan iman di situ adalah huwa at-tasdiq bi wa'dillah, membenarkan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtisab, ada kata ihtisab di sana tadi di hadis itu. Maksudnya adalah huwa al-ikhlasu lillah. Jadi maksudnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah. Jadi barang siapa yang puasa Ramadan dan kemudian dia juga melaksanakan ibadah malamnya, wa qamahu imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka akan Allah ampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Wallahu a'lam, ya. Bapak-bapak hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tema tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Malam hari ini cukup, ya, pada bait ini, dan nanti akan kita lanjutkan dengan walis shaimi adabun, bahwa adab-adab, ya, terhadap orang yang berpuasa, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, ya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua hidayahnya, istiqomahnya, sehingga dan juga kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa melanjutkan taklim kita hingga akhir Ramadan, ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim